Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya Suci ingin menjelaskan terkait dengan motivasi yang sebenarnya berada di dalam diri kita sendiri. Motivasi ini merupakan eh, suatu penggali dari potensi-potensi yang terdapat dalam diri sendiri yang harus digali melalui polesan-polesan ataupun tempahan-tempahan yang harus dilakukan agar dia tergali potensinya dan tidak menutup kemungkinan orang yang banyak tersakiti, orang yang banyak tertekan, orang yang sampai larut malam belajar, dia akan menjadi orang yang terkuat di masa depan. Begitupun sebaliknya, ketika orang itu tidak belajar, orang itu malas-malesan, yang akan terjadi adalah dia akan lemah ketika menghadapi suatu titik tantangan yang membuat dia akan cedera, mudah lemah, mudah kalah, mudah menyerah, seperti itu. Jadi 5 motivasi ini akan menjadi suatu landasan bagi manusia atau human of human yang dia belum memiliki keinginan atau belum mempunyai kemauan terkait dengan potensi-potensi yang ingin dia gali yang ada di dalam dirinya sendiri. Yang pertama adalah setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan itu pasti ada di dalam suatu individu, suatu organisasi, suatu kelompok. Tidak mungkin semuanya akan berjalan dengan mulus dan baik. Dalam judul kali ini cukup menarik, yaitu terkait dengan penggalian potensi di dalam hidup, yaitu kemanapun dia akan berlari, melompat, meskipun merangkak, dia akan tetap berhasil jika dia terus berjuang. Begitupun dengan kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan merupakan suatu antusiasme yang mereka harus lakukan dengan lebih baik dan menutupinya. Yang harus dilakukan adalah menutupi kekurangan dan melakukan yang terbaik demi kelebihan yang dia miliki. Oke. Yang kedua ialah cara untuk memotivasi diri dalam hidup, yaitu menghargai usaha kita sendiri. Usaha yang kita lakukan tidak sepenuhnya akan salah dan tidak sepenuhnya akan benar. Namun kita patut untuk menghargainya bagaimanapun caranya. Ya. Karena jangan sampai kita mengintimidasi diri sendiri padahal diri kita bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Poin ketiga ialah menarik suatu konsumen apabila dia seorang sales, yaitu dia menjadi orang yang menarik, menjadi orang yang terlihat baik, yaitu dia dapat menjadikan contoh bagi orang lain yang melihatnya. Poin keempat yaitu menjadikan orang lain sebagai motivasi untuk diri kita. Tentu kita harus memilih sesuatu yang baik-baik dari orang tersebut, baik secara finansial, cara pemikiran, secara tingkah laku. Tentu teman-teman bisa tahu sendiri bagaimana caranya untuk menemukan sesuatu yang baru, menggali potensi yang baru dari diri kita sendiri. Oke. Untuk poin kelima yaitu kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita punya. Tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang sebenarnya kita punya itu diinginkan oleh orang lain.
Orang lain menginginkan apa yang kita punya, namun sebaliknya kita malah tidak mensyukuri